Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Chandra Ayuniar. Saya dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 16. Kali ini saya akan membahas materi tentang kesetimbangan kimia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe ya. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. 1. Terjadi pada reaksi reversibel atau reaksi yang dapat berjalan dua arah atau bolak-balik. 2. Bersifat dinamis. 3. Reaksi seolah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi terus terjadi. 4. Reaksi mencapai kesetimbangan ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, sehingga perbandingan konsentrasi reaktan dan produk itu tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. 1. Suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap endoterm. Begitu juga sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas eksoterm. Yang kedua, konsentrasi. Jika konsentrasi bereaksi diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Sedangkan jika konsentrasi bereaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi atau ke kiri. Jika konsentrasi produk diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah bereaksi atau ke kiri. Sedangkan jika konsentrasi produk diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke kanan. Yang ketiga, tekanan dan volume. Jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang mempunyai jumlah molekul lebih besar. Lebih mudah diingat bahwa pergeseran kesetimbangan akan mengikuti volume. Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat jalannya reaksi. Dalam kerjanya, katalis akan ikut bereaksi dengan zat-zat pereaksi. Tetapi di akhir proses reaksi, katalis tersebut akan memisah kembali. Pada sistem kesetimbangan, katalis akan mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa katalis tidak mempengaruhi kesetimbangan, tetapi katalis mempengaruhi seberapa cepat kesetimbangan reaksi akan tercapai. Berikut ini jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kesetimbangan statis. Terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Dan yang kedua, kesetimbangan dinamis. Diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Yang selanjutnya ada contoh kesetimbangan kimia. 1. Pengaturan pH darah. 2. Siklus oksigen yang terdapat di dalam tubuh manusia. 3. Berguna dalam proses fotosintesis. 4. Pembuatan amonia atau industri. Syarat kesetimbangan kimia. 1. Berupa reaksi bolak-balik, yaitu suatu reaksi yang bisa dikatakan sebagai suatu reaksi yang seimbang dan akan mencapai berbagai taraf-taraf kesetimbangan. Jika suatu reaksi baliknya bisa dengan mudah terjadi secara bersamaan. Yang kedua, bersifat dinamis, yaitu suatu reaksi kesetimbangan merupakan suatu aspek yang tidak bersifat statis, melainkan memiliki sifat yang dinamis. Itu artinya bahwa secara mikroskopik reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Dan yang ketiga, dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup. Kesetimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung di dalam sebuah sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini ialah suatu sistem reaksi kimia di mana berbagai zat-zat yang memiliki suatu reaksi atau zat-zat hasil reaksi tidak ada yang akan meninggalkan suatu sistem. Sekian video pembahasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.